Struktur ilmu merupakan susunan elemen-elemen yang membangun suatu ilmu pengetahuan agar dapat dipahami, diajarkan, dan dikembangkan. Struktur ilmu terdiri dari beberapa komponen pokok, yaitu: pertama, konsep. Konsep adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pemikiran suatu ilmu. Konsep berasal dari berbagai pemikir, seperti Jean Piaget, yang menekankan pembentukan konsep melalui perkembangan kognitif. Contoh, dalam ilmu sejarah, konsep seperti perubahan dan keberlanjutan menjadi dasar dalam memahami perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Kedua, prinsip. Prinsip adalah hubungan antara beberapa konsep yang menghasilkan generalisasi. Prinsip banyak dikembangkan oleh ilmuwan seperti David Hume dengan prinsip sebab akibat causality. Contoh, prinsip bahwa revolusi terjadi karena ketimpangan sosial bisa digunakan untuk menganalisis Revolusi Prancis. Ketiga, hukum. Hukum adalah pernyataan universal yang menjelaskan fenomena tertentu secara konsisten, berdasarkan bukti empiris. Misalnya, hukum Newton dalam fisika. Meskipun tidak langsung berlaku di sejarah, konsep sebab akibat dalam sejarah dapat dianggap seperti hukum. Contoh, dalam sejarah, hukum Rank tentang objektivitas dan keutamaan sumber primer merupakan dasar penulisan sejarah modern. Keempat, teori. Teori adalah kumpulan konsep, prinsip, dan hukum yang terintegrasi untuk menjelaskan fenomena tertentu. Misalnya, Karl Marx mengembangkan teori materialisme historis yang menjelaskan bahwa perubahan sejarah dipengaruhi oleh konflik, kelas, dan struktur ekonomi. Contoh, teori materialisme historis digunakan untuk menganalisis revolusi industri dan dampaknya terhadap masyarakat. Kelima, metode. Metode adalah cara atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu ilmu. Metode sejarah modern banyak dikembangkan oleh Leopold von Ranke yang menekankan pentingnya sumber primer dan pendekatan ilmiah dalam studi sejarah. Contoh, metode kritik sumber, internal dan eksternal dalam memverifikasi keaslian dokumen sejarah. Pengertian fakta dalam ilmu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, fakta adalah informasi atau pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui observasi, eksperimen, atau metode ilmiah. Fakta bersifat objektif, universal, dan dapat diverifikasi. Fakta ilmiah tidak bergantung pada opini atau interpretasi individu, melainkan didasarkan pada bukti nyata yang bisa diuji ulang. Menurut Karl Popper, fakta ilmiah adalah pernyataan yang bisa diverifikasi atau difalsifikasi melalui pengujian empiris. Popper menekankan pentingnya metode ilmiah dalam menentukan kebenaran fakta. Peranan fakta dalam ilmu. Pertama, dasar pembentukan teori. Fakta menjadi pondasi utama dalam membangun teori atau hukum ilmiah. Kedua, mengembangkan pengetahuan. Fakta yang ditemukan melalui penelitian memperluas pemahaman manusia terhadap alam semesta. Ketiga, verifikasi kebenaran. Fakta digunakan untuk menguji hipotesis atau pernyataan ilmiah, memastikan validitasnya. Keempat, menyelesaikan masalah. Fakta membantu ilmuwan menjawab pertanyaan dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kelima, menyusun prediksi. Fakta memungkinkan ilmuwan membuat prediksi tentang fenomena yang akan terjadi di masa depan. Contoh fakta dalam ilmu. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer standar adalah fakta ilmiah. Pernyataan ini didukung oleh pengamatan berulang yang dilakukan dalam kondisi terkontrol. Pertama, pengertian konsep dalam ilmu. Konsep adalah abstraksi atau gambaran mental yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengorganisasi fenomena dalam ilmu pengetahuan. Konsep membantu memberikan makna terhadap data atau fakta, menjadi dasar pembentukan teori, dan memberikan kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah. Menurut John Locke, konsep adalah hasil dari pengalaman manusia yang diolah melalui indera dan refleksi. Locke menekankan bahwa konsep muncul dari observasi dunia nyata, yang kemudian diorganisasi dalam pikiran. Kedua, peranan konsep dalam ilmu. Pertama, membantu pengorganisasian pengetahuan. Konsep mengelompokkan fakta menjadi satu kesatuan yang bermakna. Kedua, menyusun teori dan model. Teori ilmiah dibangun berdasarkan hubungan antar konsep. Ketiga, mempermudah komunikasi ilmiah. Konsep
menyediakan terminologi standar yang mempermudah dialog antar ilmuwan. Keempat, mengarahkan penelitian. Konsep, menentukan fokus penelitian dan metode yang digunakan. Ketiga, contoh konsep dalam ilmu. Gravitasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena gaya tarik antara dua benda bermassa. Konsep ini dikembangkan oleh Isaac Newton melalui pengamatan dan eksperimen. Menurut Thomas Kuhn, konsep adalah kerangka yang membentuk paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ini menentukan cara ilmuwan memahami fenomena dan menyelesaikan masalah ilmiah. Contoh tambahan, konsep evolusi oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species, yang menjadi dasar teori evolusi modern. Pengertian generalisasi dalam ilmu. Generalisasi dalam ilmu adalah proses menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah fakta atau fenomena tertentu. Dalam konteks ini, generalisasi digunakan untuk menjelaskan hubungan atau pola yang berlaku secara luas dan dapat diaplikasikan pada situasi serupa. Menurut Francis Bacon, generalisasi merupakan langkah penting dalam metode induktif. Bacon menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah diperoleh melalui pengamatan fakta-fakta khusus yang kemudian digeneralisasi menjadi hukum atau prinsip umum. Peranan generalisasi dalam ilmu. Pertama, menyederhanakan kompleksitas. Generalisasi membantu ilmuwan memahami pola atau hukum di balik fenomena yang kompleks. Kedua, membentuk teori dan hukum. Banyak teori ilmiah yang dibangun berdasarkan generalisasi dari data empiris. Ketiga, prediksi ilmiah. Generalisasi memungkinkan ilmuwan membuat prediksi terhadap fenomena yang belum diamati. Keempat, memperluas pemahaman. Generalisasi menjembatani hubungan antar fenomena, memperkaya pemahaman dalam berbagai disiplin ilmu. Kelima, dasar pengambilan keputusan. Dalam ilmu sosial, generalisasi digunakan untuk merancang kebijakan berdasarkan data empiris. Contoh generalisasi dalam ilmu. Hukum gravitasi universal. Isaac Newton membuat generalisasi berdasarkan pengamatannya terhadap jatuhnya benda di bumi dan gerakan benda langit. Generalisasi ini menjadi dasar hukum gravitasi yang berlaku universal. Teori evolusi. Charles Darwin membuat generalisasi bahwa spesies berkembang melalui seleksi alam berdasarkan pengamatannya terhadap berbagai organisme di Kepulauan Galapagos. Generalisasi sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena menjadi penghubung antara fakta-fakta empiris dan teori yang lebih luas. Pengertian teori dalam ilmu. Teori dalam ilmu adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait dan digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, atau memahami fenomena alam atau sosial. Teori dibangun berdasarkan fakta, pengamatan, dan generalisasi yang dirumuskan melalui metode ilmiah. Menurut Stephen Hawking, teori adalah model konseptual yang menjelaskan fenomena alam dan dapat diuji melalui observasi atau eksperimen. Hawking juga menyatakan bahwa teori yang baik harus bersifat prediktif dan falsifikatif. Peranan teori dalam ilmu. Pertama, menjelaskan fenomena. Teori memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Kedua, membimbing penelitian. Teori menjadi kerangka konseptual yang membantu ilmuwan merancang penelitian. Ketiga, memprediksi peristiwa. Teori memungkinkan ilmuwan membuat prediksi tentang fenomena yang belum diamati. Keempat, mengintegrasikan pengetahuan. Teori menghubungkan berbagai temuan ilmiah menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Kelima, menyediakan dasar pengambilan keputusan. Dalam ilmu sosial, teori membantu menyusun kebijakan atau strategi berdasarkan pemahaman ilmiah. Contoh teori dalam ilmu. Pertama, teori gravitasi oleh Isaac Newton. Teori ini menjelaskan hubungan antara massa benda, jarak, dan gaya tarik gravitasi. Kedua, teori relativitas oleh Albert Einstein. Teori ini menggambarkan hubungan antara ruang, waktu, dan gravitasi, menggantikan konsep gravitasi Newton dalam skala kosmik. Ketiga, teori evolusi oleh Charles Darwin. Teori ini menjelaskan mekanisme seleksi alam dalam perkembangan spesies. Teori berperan sebagai tulang punggung ilmu pengetahuan, memungkinkan penjelasan fenomena yang kompleks dan membuka jalan bagi penemuan baru.